Jas merah. Israel berhak menaruh simbol Hanukkah di makam bapa leluhur Israel. Shalom, saudara. Foto yang Anda lihat ini adalah Presiden Israel, Ishak Herzog, yang merayakan Hanukkah di makam Abraham di kota Hebron, Israel. Nah, peristiwa ini menuai protes dari Palestina dan juga dari Yordania serta Arab Saudi. Mari kita cek fakta apa sebetulnya yang terjadi. Anda melihat gambaran dari kota Hebron. Kota Hebron kalau di Alkitab adalah kota warisan untuk Kaleb bin Yefune berdasarkan Yosua 14 ayat 13 sampai 14. Anda bisa lihat inilah suasana dari atas di kota Hebron. Saya akan bacakan ayatnya. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang. Karena ia tetap mengikuti Tuhan, Allah Israel, dengan sepenuh hati. Jadi Hebron adalah bagian dari tanah perjanjian untuk bangsa Israel. Dari siapa? Dari Tuhan Allah Israel. Disebutkan di ayat tadi, Yosua 14 ayat 14, Tuhan Allah Israel. Hebron dalam bahasa Ibrani disebut Sefron. Familiar ya dengan nama Sefron? Nah, ini suasana Hebron atau Sefron di waktu malam. Hebron terletak 32 km dari Yerusalem, ibu kota Israel. Nah, sekarang Hebron ini dibagi dua, H1 dan H2. H1 untuk Palestina dan H2 untuk Palestina dan Israel. Seribuan keluarga Israel berada di H2 ini. Mereka hidup di tengah-tengah sekitar 40 ribuan orang Arab Palestina. Jadi lebih banyak jumlah orang Arab Palestinanya. Ini suasananya. Nah, bisa Anda lihat. Ya, cukup ramai. Kota milik Palestina dan satu wilayahnya di H2, kota yang dikelola bersama-sama Israel dan Palestina. Hebron menjadi penting bagi orang Yahudi karena ada kubur Abraham, istri Abraham Sarah, dan anak mereka Ishak dan Ribka, serta cucu mereka Yakub dan Lea. Karena pasangan yang dikubur di sini, maka disebut Makpela yang artinya double. Kejadian 23 menuliskan tentang Abraham menguburkan Sarah. Abraham membeli gua di ladang dari Bani Het di sebelah timur Mamre, yaitu di Hebron di tanah Kanaan. Alkitab menulis Abraham membeli ladang itu seharga 400 shikal perak. Satu kata penting yakni gua. Tradisi menguburkan mayat dalam gua dahulu dilakukan oleh orang Yahudi. Hebron menjadi penting juga karena Daud dilantik sebagai Raja Israel di Hebron. Hebron menjadi pusat pemerintahan Daud selama 7 tahun sebelum pindah ke Yerusalem. Di Hebron dulu ada kolam yang disebut Kolam Raja. Sesungguhnya bangunan makam dibangun oleh Herodes Agung sebagai penguasa Yudea yang dijajah Romawi. Islam membangun masjid saat masa Umayyah menguasai Israel, lalu diubah sebagai gereja di masa pasukan salib, dan kembali menjadi masjid di masa Saladin. Namun sejak lama komunitas Yahudi ada di Hebron yang dikenal sebagai kota suci kedua setelah Yerusalem. Pemerintah Israel membagi kawasan makam menjadi dua area untuk Yahudi dan Islam pada tahun 1997 setelah kesepakatan Hebron antara Perdana Menteri Israel dan Presiden Otoritas Palestina Yasser Arafat. Hal ini dilakukan pasca pembantaian oleh Yahudi terhadap orang Palestina yang berada di lokasi makam tahun 1994.
Tahun 1929 juga sempat terjadi pembantaian terhadap orang Yahudi oleh Arab Palestina. Lantas mengapa umat Islam protes simbol Hanukkah di makam bapa leluhur bangsa Israel? Saudara, Islam menganggap bapa leluhur bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub, atau yang diganti namanya menjadi Israel oleh Tuhan, sebagai bagian dari umat Islam juga. Pandangan umat Islam semakin kuat setelah UNESCO menyatakan situs makam Abraham sebagai situs Yahudi milik Palestina pada tahun 2017. Aneh bukan? Selama ini orang Arab menganggap sebagai keturunan dari Ismail, anak Abraham dan Hagar. Dengan demikian, idealnya makam Ismail dan Hagar bisa menjadi lokasi khusus untuk umat Islam. Sedangkan makam bapa leluhur Israel tetap menjadi situs bagi umat Yahudi dan Kristen karena sesuai dengan Alkitab. Namun, umat Islam juga bisa tetap mengakses makam bapa leluhur bangsa Israel ini. Orang Yahudi berhak ziarah ke makam bapa leluhur, dan orang Yahudi berhak memperingati Hanukkah di makam bapa leluhur Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Presiden Soekarno, presiden pertama Indonesia, bilang jas merah, jangan melupakan sejarah. Mari belajar sejarah Israel bersama Fakta Israel. Salam damai dari Fakta Israel.